Saya Siti Musyarofah, lulus kuliah dari IKIP PGRI Semarang, jurusan Pendidikan Matematika pada Maret 2005. Saya mengabdikan diri menjadi guru tidak tetap atau GTT di SMP Negeri 3 Patebon pada tahun yang sama. Untuk memenuhi kebutuhan, gaji seorang GTT tidaklah cukup, apalagi saya sudah berkeluarga. Saya memberikan les pada siswa-siswa saya untuk mendapatkan penghasilan tambahan di samping gaji. Ada keinginan untuk memperoleh status PNS, tetapi bukan sebuah hal yang mudah untuk didapatkan. Saya telah mencoba beberapa kali mengikuti tes CPNS, namun selalu gagal. Saya melahirkan anak laki-laki dengan kelahiran normal pada 16 April 2009. Putra saya bernama Jovit Akil Dinoti. Setelah usia 8 bulan, Jovit mengalami kejang. Badannya membiru. Saya membawanya ke rumah sakit. Sampel darah Jovit diambil untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil laboratorium, darah putra saya mengandung rubella. Ketika saya mengandung, saya merasakan seperti ibu hamil pada umumnya. Pada kehamilan umur 1-3 bulan, saya sering mual dan muntah. Makan pun sulit. Hanya mengkonsumsi susu formula untuk ibu hamil. Oleh karenanya, fisik saya lemah. Meski keadaan saya seperti itu, saya masih bekerja untuk memperoleh tambahan gaji. Ketika itu, saya mengajar di sebuah bimbel atau bimbingan belajar. Saya harus naik turun tangga sampai usia kandungan 8 bulan. Pada usia kandungan 9 bulan, saya mengajukan cuti. Namun, saya sedih karena saya mengetahui bahwa kandungan saya terinfeksi virus. Menurut dokter, virus itu masuk dari makanan mentah yang saya makan ketika saya masih hamil, lalapan. Saya gemar sekali dengan makanan itu. Hampir setiap hari saya memakannya. Namun, saya benar-benar tidak mengetahui bahwa lalapan akan menyebabkan virus masuk ke dalam kandungan. Dokter menambahkan bahwa janin yang saya kandung akan bermasalah sewaktu dia lahir nanti. Benar saja, putra saya terkena virus itu. Rumah sakit setempat tidak bisa mengatasinya karena kurang alat. Oleh karena itu, putra saya dirujuk ke rumah sakit daerah yang peralatannya lengkap. Waktu itu usianya 8 bulan. Sebelum 8 bulan, saya melahirkan Jovit dengan kondisi yang normal. Ketika usia 8 bulan, Jovit kejang hebat. Dan kami sekeluarga membawanya ke rumah sakit daerah. Kemudian di sana, dokter menyarankan untuk diambil sampel darahnya untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian dari pihak Sarana Medika mengecek sampel darah si Jovit dan saya. Dari situ selang 4 harian hasil sampel darah tadi saya bawa ke dokter anak, dokter Rifai. Kemudian dokter Rifai mengatakan bahwa si Jovit terkena virus rubella dan saya waktu di dalam kandungan. Jadi virus rubella itu adalah virus campak Jerman dan memang obatnya harus nantinya dengan cara terapi yang diberikan dari tenaga medis, yaitu ada serangkaian beberapa terapi. Saya tidak berharap yang lebih seperti anak ini harus pandai, anak ini harus punya keahlian apa. Pada intinya
paling tidak minimal anak ini bisa mandiri. Javid bersekolah di sekolah luar biasa. Sekolah tersebut terletak di Pandansari, Kecamatan Boja. Sekolah yang bernama SLB Insantiara Bangsa. Sekolah tersebut didirikan oleh Bapak Kadiono. Beliau merupakan sosok inspiratif yang membantu anak-anak difabel atau berkebutuhan khusus agar bisa mendapat pendidikan yang selayaknya, seperti anak-anak yang lain. Pendidikan anak berkebutuhan khusus pun tidak ada diskriminasi. Semua sama. Guru-guru SLB Insantiara Bangsa juga inspiratif sekali dalam mendidik siswa-siswa mereka. Siswa dilatih motoriknya, dilatih untuk menulis, menggambar, dan memahami perintah-perintah sederhana. Javid terlambat pada motorik kasarnya. Dia baru bisa berdiri dan bicara. Komunikasinya juga masih sederhana. Namun, dengan apa yang saya perintahkan, Javid dapat merespon. Alhamdulillah, Javid ada sedikit demi sedikit perkembangan. Latar belakang berdirinya sekolah luar biasa Insantiara Bangsa ini, di mana banyak anak-anak difabel yang semua tidak bisa tertampung di SMP atau SMA umum. Dan yang lain bahwa sekolah kita itu adalah sekolah yang notabene gratis, tidak mengut biaya. Kalau ada itu adalah karena kemauan dan kemampuan dari orang tua. Jadi kita sebenarnya sudah dapat bantuan operasional sekolah. Dan kita ramah anak, artinya bahwa anak-anak difabel itu jangan sampai dibeli atau dikucilkan kepada warga atau masyarakat yang di luar difabel itu. Harapan kami dengan adanya SLB ini mudah-mudahan banyak anak-anak difabel bisa tertampung di sekolahan kita gitu. Alhamdulillah anak-anak kami tidak ada yang terkena COVID, guru-guru kami tidak terkena, mudah-mudahan kedepannya juga tidak terkena. Yang lain bahwa di SLB kami selama beberapa tahun sudah tidak bisa mengadakan tatap muka, kami hanya dengan cara daring, jadi tidak bisa luring, jadi kita online. Yang SLB kalau online nuwun sewu, tidak semua bisa menikmati yang online itu. Akhirnya bagaimanapun ini berkat dari Allah, kita bisa diberi kesehatan, diberi keselamatan, bisa mengadakan simulasi. Mulai kemarin 2 minggu kita mengadakan simulasi, dan 2 minggu ini pula kita sudah mengadakan PTM terbatas. Jadi walaupun TPTS paling tidak anak-anak sudah ketemu tatap muka dan kita bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar walaupun hanya sedikit. Hidup itu tidak bisa sendiri. Kita butuh orang-orang yang dapat berbagi. Javid tidak hanya disekolahkan di SLB, namun Javid membutuhkan sebuah komunitas yang berisi orang-orang yang sama dan sepenanggungan. Saya dikenalkan dengan sebuah komunitas difabel. Komunitas itu bernama Semar Cakep, yang beralamat di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Di komunitas tersebut, saya benar-benar mengenal cara mendidik dan mengasuh anak cerebral palsy. Tidak hanya itu, pada komunitas tersebut ada rasa saling memotivasi dan memberikan pengalaman. Komunitas tersebut didirikan oleh sosok inspiratif. Saya biasanya memanggilnya Cikgu Vita. Selain mendirikan Semar Cakep, beliau juga mengajar di sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak didik sesuai dengan ilmu yang diperoleh. Beliau tidak sembarang mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Jadi, ada ilmu bagaimana cara mendidik anak itu supaya mandiri. Dalam komunitas itu,
saya dan yang lain diberi fasilitas-fasilitas seperti kesehatan dan sosial. Semua itu bekerja sama dengan Pemkot Semarang. Sebagai warga, saya dipermudah untuk mendapatkan semua itu. Kami melakukan kopdar setiap 1 bulan sekali. Kami berkumpul di Paguyuban Semar Cakep yang beralamat di Kecamatan Semarang Barat. Kopdar tersebut sebagai wadah untuk berbagi dan bertambah persaudaraan. Ya, ruang difabel Semar Cakep ini didirikan sejak tahun 2018 yang berada satu lokasi dengan kantor Kecamatan Semarang Barat. Ya, di sini ruangan ini didirikan karena memang teman-teman penyandang disabilitas membutuhkan ruang, kesempatan, ruang berdiskusi, sharing bersama supaya mereka bisa untuk mendapatkan segala informasi, mendapatkan pemberdayaan, supaya mereka ada harapan untuk mereka bisa seperti anak-anak pada umumnya. Harapan ketika ruang difabel Semar Cakep ini didirikan yaitu ingin anak-anak istimewa dari cerebral palsy ini mendapatkan hak pendidikan seperti anak-anak yang lainnya. Harapannya anak-anak cerebral palsy se-Indonesia untuk orang tua tetap memberikan hak pendidikan kepada anak-anaknya. Semua kisah ini saya tulis dalam sebuah buku antologi memoir. Saya salah satu penulis buku itu. Buku yang menceritakan kisah Javid, putra tercinta saya. Kisah bagaimana Javid berjuang untuk mendapatkan pendidikan, bertemu dengan orang-orang inspiratif, dan berdedikasi tinggi. Mereka adalah sosok-sosok yang peduli dengan penyandang disabilitas. Mereka berusaha keras untuk memajukan anak-anak difabel dengan ikhlas dan rela. Mereka merupakan sosok-sosok inspiratif yang selalu memperhatikan kesejahteraan anak-anak difabel supaya mendapatkan hak untuk pendidikan dan kehidupan yang layak.